Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian, kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS. Pertemuan kali ini adalah pertemuan selanjutnya, kemudian dengan pokok bahasan juga selanjutnya, yaitu pokok bahasan matrik. Di dalam pokok bahasan matrik ini yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian matrik, kemudian yang kedua macam-macam matrik, kemudian yang ketiga transpos matrik, yang keempat kesamaan matrik, yang kelima operasi pada matrik, kemudian selanjutnya adalah determinan dan inverse matrik. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan matrik pada sistem persamaan linier. Di dalam pokok bahasan matrik ini nanti tidak semua dibahas pada pertemuan ini, tapi kita bertahap. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang pengertian matrik. Namun sebelum kita belajar tentang matrik, anak-anakku sekalian, pastikan Anda sudah mengisi daftar hadir. Sekali lagi, sebelum kita belajar tentang pokok bahasan matrik, alangkah baiknya Anda mengisi daftar hadir. Sudah semuanya anak-anak sekalian ya? Sudah mengisi daftar hadir? Oke. Baik anak-anak sekalian, kita akan memulai dengan pokok bahasan baru, yaitu matrik. Kita lihat pengertian matrik. Matrik adalah susunan sekelompok bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Biasanya matrik itu ditulis dengan huruf kapital atau dengan huruf besar. Oke. Untuk bentuk umum daripada matrik, kita lihat di sini bentuk umumnya. A sama dengan AIJ. Ya, AIJ, di mana A adalah nama matrik huruf besar, tadi sudah saya katakan. Kemudian yang AIJ itu elemen matrik. Jadi AIJ adalah elemen matrik baris kolom I, kolom J. Nah, oke anak-anak sekalian, kita lanjut. Oke. Di dalam matrik kita mengenal ordomatrik. Jadi ordomatrik itu ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Kalau yang baris itu arahnya horizontal, kemudian kolom arahnya vertikal. Baik, untuk matrik A berordo M kali N. Artinya M-nya adalah baris, kemudian N-nya kolom. Jadi I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini menunjukkan dengan M. Kemudian J sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini disimbolkan dengan N. Nah, bentuk umum daripada matrik ya, kita misalkan matrik A ya, matrik A ini. Jadi baris pertama A11, A12 dan seterusnya. Baris kedua A21, A22 dan seterusnya. Jadi yang horizontal ini menunjukkan baris. Kemudian yang vertikal ya, vertikal A11, A21, AM1 dan seterusnya, A12, A22 dan seterusnya, ini menunjukkan kolom. Oke ya, kita lanjut.
Jadi banyaknya elemen itu sama dengan M kali N. Anak kalian, ini tentang pengertian matrik. Jadi kita ambil contoh matrik. Yang pertama kita ambil, ini ada contoh 2. Kita akan buka satu persatu. Kita mulai dari contoh 1. Tentukan elemen matrik A di bawah ini. Jadi matrik A, ya, barisnya terdiri dari 3 min 1 2, 1 5 3, min 4 4 6, 2 3 5. Ini baris. Jadi ada berapa baris, Nak? Jadi ada 4 baris. Kemudian ada berapa kolom? Kolomnya adalah 3 1 min 4 2, min 1 5 4 3, 2 3 6 5. Ini menunjukkan kolom. Baik. Untuk memperjelas tentang matrik A, ada berapa baris, ya? Baris pertama, coba kita lihat. Nah, baris pertama itu adalah elemen-elemen dari baris pertama ialah ya 3 min 1 dan 2. Kemudian elemen-elemen kolom kedua, elemen-elemen kolom kedua, ini kita lihat kolom kedua. Nah, ini coba kita lihat. Iya, silakan diamati. Jadi elemen-elemen kolom kedua itu adalah min 1, 5, 4, dan 3. Selanjutnya yang C, elemen pada baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Nah, ini hasilnya 3. Coba kita lihat. Nah, benar kan? 3. Kemudian pertanyaan yang D, elemen pada baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua. Berarti elemennya adalah 4. Coba kita lihat. Nah, betul 4 kan? Bagaimana anak sekalian? Jelas ya mengenai letak elemen-elemennya. Jadi matrik A ini kalau dihitung ada berapa elemen, Nak, nih? Ada 4 kali 3, ada 12 elemen. Nah, ini contoh pertama. Baik, kita lihat contoh kedua. Pada baris dan kolom keberapa elemen matrik yang di raster, atau artinya raster itu adalah yang diwarnain hijau di bawah ini. Nah, kita lihat. Oke. 3 adalah elemen baris kedua kolom ketiga. Kemudian min 7 adalah elemen baris ketiga kolom kedua. Kemudian untuk elemen 2 adalah elemen baris ketiga kolom keempat. Kemudian elemen 4 adalah elemen baris keempat kolom ketiga. Jelas ya untuk pengertian matrik anak-anak sekalian. Silakan disimak, kemudian kalian nanti diulang kembali. Baik, kita mau lanjut tentang macam-macam matrik. Tadi pengertian matrik, kemudian macam-macam matrik. Nah, macam-macam matrik ini ada
Berapa anak sekalian? Kita yang pertama adalah matrik baris, matrik kolom, matrik persegi, matrik segitiga atas, matrik segitiga bawah, matrik diagonal, matrik identitas, matrik skalar, matrik nol, matrik transpos, matrik simetris, matrik antisimetris, dan matrik singular. Nah, kita lihat masing-masing dari macam-macam matrik ini. Ya, matrik baris adalah matrik yang hanya terdiri satu baris. Kita lihat. Nah, ini matrik baris. Matrik B berordo 1 kali 4. Matrik berordo 1 kali 5. Oke, jelas ya anak sekalian, ini adalah matrik baris. Kemudian kita lanjut matrik kolom. Matrik kolom. Matrik kolom adalah matrik yang hanya terdiri satu kolom. Oke, misalnya matrik P berordo 3 kali 1. Matrik Q berordo 4 kali 1. Matrik R berordo 5 kali 1. Oke. Kita lihat matrik persegi. Matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik bujur sangkar, matrik yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Itu disebut matrik persegi. Misalkan matrik K berordo 2 kali 2. Matrik L berordo 3 kali 3. Matrik M berordo 4 kali 4, dan seterusnya. Kemudian macam matrik selanjutnya, matrik segitiga atas. Matrik segitiga atas ialah matrik persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0 semua. Kita lihat. Oke, matrik A berordo 2 kali 2. Diagonal utama itu dari kiri ke kanan turun, nah, ya, diagonal utamanya. Jadi elemennya 0. Jadi yang dimaksud dengan diagonal utama itu dari kiri ke kanan turun. Gitu. Kemudian matrik B berordo 3 kali 3. Oke, diagonal utamanya 1, 3, min 2. Di bawah diagonal utama elemennya 0. Ini namanya matrik segitiga. Nah, inilah matrik C berordo 4 kali 4. Nah, baik anak-anak sekalian, kita tidak akan membuka semuanya. Jadi untuk macam matrik segitiga bawah, kemudian matrik diagonal, matrik identitas, dan seterusnya, kalian nanti ada tugas mandiri. Kalian nanti simak dan cari materi sendiri di buku paket dari perpustakaan ataupun buku pendamping, ataupun download dari YouTube. Silakan nanti kalian cari sendiri dari macam-macam matrik E, F sampai M ini. Sebagai tugas di rumah, kalian nanti wajib mencarinya dan ditulis di buku catatan. Dan nanti kalian bisa dicek dengan temannya seperti apa tugas-tugas Anda ini. Itulah tentang macam-macam matriks.
Kemudian kita lanjut transpos matrik. Transpos matrik. Oke. Yang dimaksud dengan transpos matrik adalah matrik baru yang disusun dari elemen baris menjadi elemen kolom. Sekali lagi, saya ulang. Transpos matrik adalah matrik baru yang disusun dari baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Nah, inilah bentuk umum dari transpos matrik. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadinya baris ya kan, menjadi kolom. Baris nih, kemudian menjadi kolom. Nah, sekarang kita ambil contoh nomor 1. Kita ambil contoh nomor 1 dan 2 saja. Nanti untuk contoh 3, 4, 5 dan seterusnya kalian coba sendiri ya. Kita lihat di contoh 1, matrik A elemennya 2573. Setelah ditranspos, matrik A menjadi 2573. Oke, jelas ya anak-anak sekalian? Coba kita lihat matrik B. Matrik B. Oke, matrik B dengan elemennya di sini berordo 3 kali 3 ya. Nah, tadinya barisnya 1 min 2 4 menjadi kolom 1 min 2 4. Nah, inilah yang dimaksud dengan transpos matrik. Bagaimana anak sekalian? Jelas ya? Dari transpos matrik ini untuk contoh 3, contoh 4, 5 dan seterusnya kalian coba sendiri di rumah. Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa diskusi dengan temannya, dan kalau misalnya tidak bisa, nanti kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Itulah sebagai awal dari pembicaraan tentang matrik. Kita baru saja pertemuan pertama ini pengertian matrik, kemudian macam-macam matrik dan transpos matrik. Inilah di pertemuan pertama di pokok bahasan matrik. Mudah-mudahan kalian paham semuanya dan tetap semangat di pembelajaran PJJ ini. Sekali lagi, kalian tetap semangat dan kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman melalui WA ataupun telepon. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.